ja'aluha, yang kami persiapkan dia, itu negeri akhirat, kami jadikan sebagai lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami persiapkan untuk orang-orang yang ketika di bumi dia tidak menginginkan ketinggian. Di dalam hidupnya di muka bumi tidak menginginkan berada di posisi yang tinggi. Atau sebagian para ulama mengatakan tidak sombong di dalam mengarungi kehidupannya. Wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan negeri akhirat juga sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan 3 rukun kemuliaan. Ketika kita menginginkan kemuliaan di kehidupan kita di dunia, tidak ada satupun dari kita yang menginginkan kehinaan. Semua kita menginginkan kemuliaan. Ayat ini berbicara tentang rukun-rukunnya. Yang pertama, Allah mengatakan alladzina la yuriduna 'uluwa fil ard, ya, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian atau orang-orang yang tidak sombong. Para ulama mengatakan rukun yang pertama adalah tawadhu. Ya, rukun yang pertama ketika kita menginginkan kemuliaan adalah tawadhu, merasa rendah hati. Selalu menampilkan kerendahan di hadapan kaum muslimin. Walaupun di sisi lain kita memiliki kelebihan yang mungkin kelebihan tersebut tidak dimiliki oleh saudara kita, tetapi tetap kita memperlihatkan kerendahan. Ini adalah sikap tawadhu. Kemudian rukun yang kedua adalah fi'lul khairat wal islah, selalu berusaha berbuat baik dan memperbaiki orang lain. Selalu berusaha berbuat baik dan memperbaiki orang lain. Ya. Bahkan disebutkan kaum mukminin di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Bentuk keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan ini adalah salah satu bentuk menghindari kerusakan di muka bumi ini. Sekecil apapun kebaikan atau sekecil apapun kita bisa melakukan perdamaian, maka lakukan. Ini adalah salah satu sebab Allah memuliakan kita di atas muka bumi ini. Sebaliknya, ketika seseorang itu hobinya sering berbuat kerusakan atau membuat orang lain yang awalnya berteman jadi bermusuhan, ini justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehinaan kepada orang tersebut. Kemudian rukun yang ketiga, Allah mengatakan wal 'aqibatu lil muttaqin, takwa. Ketika kita menginginkan kemuliaan adalah takwa, itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak ada kemuliaan yang kita dapatkan melainkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'ah." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah memberikan upaya-upayanya supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian nanti akan berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan. Kalian nanti akan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan kemudian kalian akan menyesal pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, nanti kalian akan mengalami masa yang kaum muslimin berlomba-lomba mencari jabatan.
berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Kemudian beliau mengatakan wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan kemudian akan menyesal pada hari kiamat. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap orang masuk bab baru yang urusannya dengan manusia, maka sama saja dia membuka lembaran hisab yang baru pada hari kiamat. Dia akan menyesal ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menghisab amalnya, masih ada buku lagi, ini tentang kepemimpinanmu. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, dan itu tidak mudah. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pemimpin untuk adil. Ya, dituntut untuk adil. Maka saya katakan di sini, ketika kita menghendaki untuk menempati sebuah posisi yang tinggi atau jabatan, pemimpin, apapun, ya, termasuk pemimpin rumah tangga, maka awali dengan ilmu. Awali dengan ilmu supaya jalan kita ke depan tidak berbuat zalim, tidak mendolimi bawahan-bawahan kita atau orang-orang yang kita pimpin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Az-Zahabi mengatakan wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaih. Kata Nabi SAW, demi Allah saya tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang minta jabatan. Ya ikhwan, perhatikan, Nabi SAW mengatakan di sini, saya tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang datang meminta jabatan. Au ahadan harasa alaihi, atau walaupun dia tidak meminta tetapi menampakkan sikapnya ambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Apa kata Nabi? Tidak diberikan. Tidak diberikan. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, ada lengkap riwayatnya adalah ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah amirni, wahai Rasul SAW jadikan saya pemimpin. Yang satu lagi juga mengatakan sama, ya Rasulullah amirni, wahai Rasulullah jadikan saya pemimpin. Ya, maka Rasul SAW mengatakan hadis tadi, wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu, demi Allah saya tidak akan memberikan jabatan kepemimpinan bagi orang yang datang memintanya. Ya. Lalu bagaimana dengan kasusnya Yusuf alaihissalam? Di dalam Al-Quran, di surat Yusuf disebutkan, Nabi Yusuf meminta, ij'alni khazainal ard, jadikanlah saya yaitu bendahara negara, atau ini termasuk kepemimpinan, yaitu jabatan. Para ulama mengatakan di sini tidak secara mutlak dilarang seseorang meminta jabatan, walakin akan tetapi yang dilarang adalah ketika seseorang tersebut berambisi untuk mendapatkan jabatan, ingat ya, untuk kepentingan dirinya pribadi. Untuk kepentingan dirinya pribadi, untuk memperkaya dirinya pribadi. Ya. Karena sesungguhnya ketika seseorang ditanya dengan akal sehat, jamaah sekalian, dua pilihan, pilih susah atau mudah, kira-kira mana yang dia pilih? Mudah. Ya. Kemudian dia disuguhkan beberapa urusan. Mengurus orang 1, mengurus orang 2, orang 10, orang 100. Mana yang dia pilih? Kalau dia pilih mudah, orang 1. Ya, orang 1. Tetapi kenapa ketika diberikan beban untuk memimpin, ya, orang yang lebih banyak yang berambisi untuk mendapatkan jatah tersebut? Ya, apakah tidak menyelisihi janjinya di awal? Loh, ini susah Pak. Oh ya, insya Allah saya bisa. Saya begini, saya begitu, saya begini. Nah, adapun Nabi Yusuf alaihissalam,
meminta jabatan tersebut memang benar-benar pada saat itu dibutuhkan sosok Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memiliki ilmunya untuk berada di posisi tersebut, ya, sehingga para ulama mengatakan boleh seseorang meminta jabatan dengan syarat pertama dia memiliki ilmu di dalam siasat atau politik yang dimaksud politik Islami. Kemudian yang kedua, tidak digunakan untuk memperkaya dirinya pribadi. Adapun ketika kondisi di sekitar kepemimpinan tersebut sudah tidak bisa terbendung lagi dan banyak potensi-potensi maksiat yang bisa menyeret dia, maka yang lebih afdal adalah dijauhi. Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu adalah peluang kita untuk terjebur ke dalam maksiat atau kesesatan, tujuannya bukan untuk didekati tapi dijauhi. Maka jawabannya adalah tergantung kondisi setempat. Ya, tergantung kondisi setempat. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian gunakan tangan kalian untuk menjerumuskan tubuh kalian di dalam kehancuran. Ketika di daerah tersebut, ya, contohnya di dalam negaranya Nabi Yusuf, tidak sama dengan kondisi pada zaman Nabi Muhammad. Tidak sama pada kondisi Khulafaur Rasyidin. Dan kondisi di negara kita tidak sama dengan negara yang lainnya. Maka tergantung kondisi masing-masing dan penerapan ilmu di masing-masing daerah berbeda-beda. Maka tidak mudah ketika seseorang memimpin jumlah orang yang lebih banyak. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adzaka Allahu min imaratis sufaha, semoga Allah melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh, as-sufaha. Kemudian beliau menafsirkan apa itu sufaha atau pemimpin-pemimpin yang bodoh, umara'un yakununa min ba'di wa la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka memimpin setelahku, yaitu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, wa la yahtaduna bihadi, tapi tidak berpetunjuk dengan petunjukku, ya, yaitu keluar dari petunjuk Nabi SAW. Mereka memimpin dengan hawa nafsunya. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memilih berada di atas sebagai pemimpin, dituntut lebih untuk menerapkan sunnah pada masing-masing bawahan kita. Yang sebelumnya kita mungkin dituntut untuk menerapkan sunnah pada diri kita. Kemudian ketika berada di atas memimpin bawahan, dituntut untuk menjaga sunnah Nabi SAW pada mereka. Lebih susah, ya. Tidak semua mudah di dalam menerima sunnah Nabi SAW. Dan dari sisi lain, Rasul SAW di sini hanya mengatakan, a'adzakallah, wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungimu. Dan Nabi tidak mengatakan berontaklah kepada pemimpin yang demikian, atau lakukan sesuatu yang bisa menggulingkan mereka, tidak. Ya, bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasul SAW mengatakan, sayaqumu ba'di umara, akan datang sepeninggalku pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin, ya, hati mereka seperti hati syaitan, fi juthmanil ins, jasadnya jasad manusia. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, jika kami menemui hal tersebut, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Rasul menjawab, isma' wa ati', tetap dengar dan taatlah. Bayangkan,
Tubuhnya manusia hanya tubuhnya. Qulubuhum syaitan. Hati mereka hati syaitan. Seluruh keburukan ada di dalam pemimpin tersebut. Alhamdulillah pemimpin kita masih jauh lebih baik ya, dan masih membela kaum muslimin atas segala macam kekurangannya. Adapun kekurangannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah. Dan ini adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi pengijabahannya. Ya, yang dimaksud adalah doa ini doa yang paling mustajab. Yang pertama beliau sebutkan da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafir, walaupun dia adalah orang kafir. Statusnya ketika diganggu adalah makhluk Allah. Orang kafir makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diganggu, diambil haknya, dizalimi, kemudian dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wa da'watul musafir, dan doanya musafir, orang yang sedang bepergian. Ketika kita bepergian disunnahkan untuk memperbanyak doa, karena itu adalah salah satu waktu mustajabah. Wa da'watul walid ala waladihi, ya, dan doa orang tua kepada anaknya. Di dalam riwayat ini yang disebutkan ala, menggunakan ala. Di dalam riwayat lain Rasul mengatakan da'watul walid li waladihi, menggunakan li. Apa bedanya? Jika dalam lafaz ini ala, menggunakan ala, berarti itu adalah doa keburukan. Jika menggunakan li, itu adalah doa kebaikan. Ya, dicantumkan seperti ini oleh Az-Zahabi rahimahullah, ya, menunjukkan bahwasannya seorang anak hendaknya berhati-hati dari doa orang tuanya. Pertama, yang kedua, orang tua juga harusnya berhati-hati ketika mendoakan anaknya. Karena ketika orang tua itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata tentang anaknya, maka pintu terbuka, Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Ya, maka para ulama mengatakan bagaimanapun marahnya kita kepada anak kita, tetap jaga lisan kita. Ungkapkan yang baik-baik. Karena sesungguhnya salah satu mustajabah doa adalah dari orang tua kepada anaknya. Selesai bab ke-13 dan kita masuk bab yang ke-14, Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Asyarah, dosa besar yang ke-14. Syurbul khamr wa illam yaskar minhu. Minum khamr walaupun tidak memabukkan. Minum khamr walaupun tidak memabukkan. Yang menarik di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Makna al-khamr, khamr ini maknanya adalah penutup atau tutup. Kenapa khamr dikatakan khamr? Secara bahasa artinya tutup, karena dia menutupi akal sehat. Sama seperti kerudung itu bahasa Arabnya khimar, pakai kha ya, bukan ha. Khimar keledai, khimar penutup kepala, kerudung. Bukan jilbab. Kalau jilbab itu adalah baju yang dari pundak ke bawah, tapi sudah terlanjur familiar, penutup kepala adalah jilbab. Ya, yang benar adalah khimar. Khamr juga demikian, kha mim ra. Ini adalah penutup.
dikatakan minuman itu khamar karena dia memabukkan di dalam arti menutupi akal sehat. Menutupi akal sehat. Sawa'un kana minal 'inab aw minat tamr aw minasy sya'ir aw minal bur aw min ghairi dzalik. Sama saja khamar tersebut walaupun terbuat dari anggur, kurma, gandum atau buah yang lainnya. Ya. Semuanya tetap khamar. Timbangannya adalah yang memabukkan itu adalah khamar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Ya, maka di sini keumuman perkataan Nabi SAW tidak dibatasi dari anggur saja, karena sebagian para ulama ikhtilaf, ada khilaf di antara para ulama, mereka sepakat semuanya mengatakan semua yang memabukkan adalah khamr. Akan tetapi jika hal itu didapat dari selain anggur, dan ketika diminum sedikit itu tidak memabukkan, kalau diminum banyak memabukkan, di sini letak khilafnya. Di sini letak khilafnya. Sebagian mereka mengatakan sesuatu yang berasal dari selain anggur yang diminum sedikit tidak memabukkan maka boleh. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, semuanya walaupun bukan dari anggur, sedikit atau banyak itu adalah khamar dan haram hukumnya, dan pendapat kedua yang lebih benar sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma yuskiru kathiruhu faqaliluhu haram. Semua yang memabukkan ketika diminum banyak, ketika diminum sedikit juga haram hukumnya. Ketika diminum sedikit juga haram hukumnya. Kemudian Al-Dzahabi rahimahullah mencantumkan beberapa dalil di sini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah kepada mereka bahwasanya keduanya itsmun kabir, ada keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas. Kalau lanjutan ayatnya ada dan manfaat di dalam judi dan khamr, ada manfaat. Tapi Allah lanjutkan lagi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi keburukannya lebih dominan daripada manfaatnya. Maka di sini disebutkan kaidah oleh para ulama, setiap hal yang keburukannya, ya satu hal tercampur di sana, ada keburukan ada kebaikan. Setiap hal yang keburukannya mendominasi maka hal tersebut haram, sesuai dengan kaidah khamr ini. Nah, simpel saja di dalam menentukan hukum, apa hukum rokok. Enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an wala sunnah lafaz dukhan, tidak ada, wala tadkhin, tidak ada. Apa hukumnya? Pakai kaidah. Segala sesuatu yang keburukannya mendominasi fahuwa haram. Sekarang kita lihat apa manfaat dari rokok. Cari-cari, dipaksa-paksakan barangkali, ya. Kalau dengan pikiran sehat mungkin hampir nggak ada manfaatnya sama sekali. Apakah tidak lebih haram dari khamr? Khamr masih ada manfaatnya. Ya, khamr masih ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa manafi'u linnas." Khamr dan judi ini masih ada manfaatnya. Hanya saja keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya dia haram. Kemudian ayat berikutnya, ini dua ayat ini bersambung, berkaitan tentang
pengharaman khamr yang bertahap, pengharaman khamr yang bertahap. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, pengharaman khamr wa kana al-khamru ala arba'i marahil. Yang bawa kitabnya di halaman 70, paragraf yang terakhir, wa kana al-khamru ala arba'i marahil. Khamr itu ada 4 tahap pengharamannya. Al-marhalatul ula, yang pertama ibahah, masih mubah, boleh. Dulu awal-awal Islam masih mubah, boleh. Annallaha abahahu lil ibad ibahatan thayyibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih membolehkan pada waktu itu. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana." Ya. Di dalam buah an-nakhil, an-nakhil itu pohon kurma. Wal a'nab, dan anggur, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Engkau ambil perasannya dan cairan tersebut engkau minum sebagai rizki yang baik. Masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-marhalatu tsaniyah, kemudian yang kedua, ta'ridullahi ta'ala bitahrimihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memulai menyebutkan keharamannya, tetapi belum diharamkan secara mutlak. Yaitu pada ayat yang tadi kita baca, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi, katakanlah keduanya ada keburukan. Walaupun di situ ada kebaikan, namun keburukannya lebih dominan atau lebih besar dari kebaikannya. Dan tidak ada lafaz jangan dilakukan, belum ada di sini. Al-marhalatu tsalitsah, kemudian tahap yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian sedang mabuk. Ya, diharamkan mabuk hanya ketika salat saja. Wa antum sukara, sedangkan kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar, sampai kalian sadar. Fanaha an qurbanis shalah fi halis sukar, dan di ayat ini hanya melarang, Allah Subhanahu wa taala hanya melarang pada saat kondisi salat saja. Adapun di luar salat masih boleh. Sampai pada tahap yang keempat, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan, yaitu pada ayat yang kedua yang dicantumkan oleh Az-Zahabi di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, al-ansab, al-ansab itu adalah berhala-berhala yang disembah, wal azlam, azlam itu adalah anak panah yang digunakan untuk undian sebagai bentuk tatoyur orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka ingin berbuat sesuatu, mengumpulkan anak panah, diundi dulu. Seperti yang terjadi pada peristiwanya ayahnya Nabi SAW, Abdullah. Ya, saudara-saudaranya mengundi. Selalu yang keluar namanya Abdullah untuk disembelih, untuk dikorbankan kepada berhalanya. Anaknya Abdul Muttalib ada 10. Salah satunya Abdullah. Dikumpulkan nama-namanya termasuk Abdullah, diundi dengan anak panah, keluar selalu namanya Abdullah berkali-kali. Tapi sayangnya, ya, Abdul Muttalib sangat cinta kepada Abdullah. Jadi peraturan agamanya sendiri dikhianati. Ya. Ini ciri-ciri dari agama-agama yang sesat. Buat aturan sendiri, tapi kalau tidak sesuai dengan hatinya
dicari bagaimana caranya supaya bisa diganti. Akhirnya ditebus dengan berapa? 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Nah, sama ketika ada di masyarakat kita yang menetapkan satu hal yang tidak mendasar di dalam agama atau disebut dengan ajaran nenek moyang, kemudian tidak sesuai dengan harapannya, maka bisa diganti. Salah satunya adalah tidak boleh menikah yang menghadap Lor Kulon. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur cinta sama yang di sana, maka diakadkan kalau gitu kita pindah rumah saja. Supaya rumahnya tidak menghadap Lor Kulon, akhirnya boleh menikah. Ini hukum apa-apaan ya. Ini adalah al-azlam, yaitu anak panah yang digunakan untuk mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, kata Allah. Ini adalah perbuatan yang buruk di antara perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhi ini semua supaya kalian berbahagia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sudah. Pada saat itu seluruh sahabat membuang khamarnya sampai disebutkan bahwasanya kota Makkah banjir khamr. Ketika ayat ini turun, mereka sontak langsung serentak membuang khamar-khamar mereka. Ya. Para ulama menyebutkan di dalam ayat ini menyebutkan keburukan khamar dari dua sisi. Di dalam ayat ini menyebutkan keburukan khamar dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya khamar di dalam ayat ini disandingkan dengan al-ansab. Al-ansab ini adalah berhala-berhala yang disembah. Dan menyembah berhala hukumnya adalah syirik, yaitu dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan al-khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Khamr, judi, dan menyembah berhala. Bukan berarti bahwasanya minum khamr adalah syirik atau keluar dari Islam, tetapi di sini adalah untuk mengecam keras perbuatan minum khamr adalah kebiasaan dari orang-orang yang menyembah berhala. Kebiasaan dari orang-orang yang menyembah berhala. Sisi yang kedua, ayat ini menunjukkan keburukan dari khamr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya pertama kali. Innamal khamru disebutkan pertama kali. Ya. Dan semuanya disebutkan oleh Allah rijsun min amali syaitan. Adalah salah satu bentuk perbuatan syaitan. Dan di ayat berikutnya Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dan sesungguhnya syaitan itu menginginkan kalian untuk terjatuh dalam permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci, fil khamri wal maisir. Yang demikian ini ada pada khamr dan judi. Jangankan teman dekat, keluarga saja yang satu rahim itu bisa saling membenci, bahkan saling membunuh gara-gara khamr atau judi. Ya. Dan ini semuanya adalah rijzun min amali syaitan. Wa yasuddakum an dzikrillah. Dan tujuannya adalah untuk menjauhkan kalian dari menyebut Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan dari salat. Ya. Fahal antum muntahun? Lalu apakah kalian sudah berhenti? Kata Allah Subhanahu wa taala. Riwayat berikutnya berkata Az-Zahabi rahimahullah, wa thabata 'an Ibnu Abbas qala. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat ini sampai pada Ibnu Abbas, maka ini adalah hadis mauquf atau dikenal dengan dengan nama athar. Terkenal dengan nama athar. Athar adalah riwayat yang berhenti sampai
sahabat atau diistilahkan dengan mauquf. Lamma nazala tahrimul khamri masya as-sahabatu ba'dhum ila ba'dhin. Ketika ayat pengharaman khamr ini turun, para sahabat berjalan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya, waqalu, mereka sambil mengatakan hurrimatil khamru wa ju'ilat idlan lisyirik. Mereka keliling semuanya sambil mengatakan khamr sudah diharamkan dan Allah menjadikan khamr ini setara dengan syirik. Khamr sudah diharamkan dan Allah jadikan khamr ini setara dengan syirik dalam penyebutan ayat tadi. Ya, innamal khamru wal maisir wal ansab. Ada penyebutan al ansab, yaitu berhala yang disembah selain Allah. Wa dhahaba Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berpendapat ila annal khamra akbaril kabair. Bahasanya khamr ini adalah dosa besar yang paling besar. Yang dimaksud di sini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Adapun dosa besar yang paling besar tetap asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar mengatakan annal khamra akbarul kabair, bahwasanya khamr ini adalah dosa yang paling besar dari sisi dia adalah ummus sayyi'ah, ibu dari segala keburukan. Orang minum khamr bisa berdusta, orang minum khamr bisa mencuri, orang minum khamr bisa membunuh, orang minum khamr bisa berzina dan seterusnya. Abdullah bin Umar mengatakan ini adalah dosa besar yang paling besar karena dengannya bisa melahirkan keburukan demi keburukan. Bukan berarti ini adalah dosa besar yang paling besar seperti syirik. Wahia bila raiba ummul khaba'ith. Nah, ini dijelaskan oleh Adz-Dzahabi, dan ini tidak diragukan lagi adalah ummul khaba'ith, ibu dari segala macam keburukan. Ya, khamr adalah ibu dari segala macam keburukan. Waqad lu'ina syaribuha fi ghairi ma hadits. Ya, dan peminumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh tempat di dalam Al-Qur'an. Dilaknat peminumnya. Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencatat di sini ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamr itu sendiri, wa syaribaha, peminumnya, wa saqiha, dan yang memberikan orang lain khamr, wa ba'i'aha, ya, dan yang menjualnya, wa mubta'aha, dan yang membelinya, wa 'asiraha, dan yang memerasnya, wa mu'tasiraha, dan yang mengadonnya, dari perasan kemudian dicampur beberapa bahan, wa hamilaha, dan yang membawanya, wa mahmulatan ilaih, dan yang menerimanya. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian riwayat berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fajliduhu, barang siapa yang minum khamar maka cambuklah dia. Fa in 'ada fajliduhu, maka dia minum lagi, kalau minum lagi cambuk lagi. Fa in syaribaha fajliduhu, jika dia mengulang kembali cambuk lagi. Fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluhu, jika dia minum yang keempat kalinya bunuh dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Namun yang dimaksud faqtuluhu di sini ada khilaf di antara para ulama yang semuanya berpendapat tidak membunuh secara hakiki. Semuanya di antara ikhtilaf ini tidak membunuh secara hakiki, bukan seperti orang yang membunuh jiwa kemudian diqisas. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis,
la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali melakukan satu dari 3 hal. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka rajam. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, qisas. Yang ketiga al-khariju min dinihi mufaraqatun lil jamaah, atau kama qala, orang yang keluar dari agama Islam, murtad. Sama sekali tidak ada menyebut minum khamr. Lalu apa yang dimaksud faqtuluhu di sini? Pertama, pendapat pertama mengatakan hadza zajru wal wa'id lakin la yuf'al. Ini hanyalah ancaman, ya. Ini adalah ancaman yang keras bagi para peminum khamr, akan tetapi pembunuhannya tidak dilaksanakan, ya. Atau bisa dibahasakan bahwasannya barang siapa yang minum khamr sampai kali yang keempat itu sebenarnya pantas dibunuh, hanya seperti itu. Sebenarnya pantas dibunuh karena dia sudah menginginkan untuk tidak menjalankan syariat Allah, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika hadis ini dimaknai harus dibunuh secara hakiki, iya, ketika peminumnya mengatakan ini halal, ini halal padahal haram, maka dari sini dia dibunuh karena keluar dari Islam, bukan karena minum khamarnya. Salah satu penyebab seorang keluar dari Islam adalah yuhallilu ma harramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat kedua disebutkan hadza mansukh, hukum ini sudah dihapus. At-Tirmidzi mengatakan, Imam At-Tirmidzi di dalam mengomentari hadis ini, thumma utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bi rajulin qad syaribal khamra ar-rabi'ah. Pernah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang minum khamr sampai 4 kali, ya. Fadharabahu wa lam yaqtulhu, Nabi hanya memukulnya, mencambuknya, tapi tidak membunuhnya, membuktikan bahwasanya hukum peminum khamr pada kali yang keempat dibunuh ini sudah mansukh. Pendapat yang ketiga mengatakan yu'mal bihi min babit ta'zir la min babil had, dilaksanakan hukum ini, ya, sebagai bentuk at-ta'zir. Apa ta'zir? Di dalam Islam itu ada ta'zir, ada had. Kalau had, hukum yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, seperti membunuh qisas, mencuri pada nisab sekian potong tangan, zina dirajam, kalau belum menikah dicambuk. Kalau at-ta'zir ini diserahkan kepada ulil amri tentang maslahatnya, mau dicambuk atau dipenjara atau dibunuh. Mungkin ketika dia peminum khamr yang mengganggu, bahkan dia mengancam keselamatan nyawa seseorang, karena dia minum khamr, ini bisa dihukum bunuh oleh ulil amri. Tapi tidak dibunuhnya bukan dari batasan seperti qisas, tidak, tapi atas maslahat pilihannya ulil amri. Bagaimana kondisi orang ini ketika minum khamr, kondisional. Pertanyaan. Baik, kita tunda dulu pertanyaannya, tapi sudah habis ya waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu zaman Rasulullah ketika ayat yang mengharamkan khamr ini turun, para sahabat langsung menerima dan menumpahkannya jalan-jalan. Namun di zaman sekarang umumnya manusia mengerti tentang hukum haramnya khamr,
di saat yang bersamaan mereka masih meminumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini hal yang wajar? Syukran wa jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin di dalam keterangannya. Pada halaman 73, paragraf yang paling terakhir. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna aqwamun min ummati. Ya, akan ada nanti umat setelahku yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Akan datang orang-orang yang menghalalkan al-hirra. Hirra ay az-zina. Menghalalkan zina. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Bahkan penamaannya sudah dikaburkan, bukan pezina lagi. Namanya PSK. Pekerja seks. Pekerja dia. Kenapa Anda salahkan? Ini seorang pekerja. Bayangkan, ketika ada pekerja sama pezina, orientasinya mana yang lebih buruk? Ya. Begitu ya. Diganti sudah namanya. Belum lagi nanti diperindah lagi kupu-kupu malam. Ya, kupu-kupu bayangkan. Subhanallah. Wal harira. Harir. Al-harir ini adalah sutra. Dihalalkan sutra, yang mana oleh Islam diharamkan sutra bagi laki-laki. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada orang-orang yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Terjadi? Terjadi. Yang ketiga, yastahilluna al-khamra. Menghalalkan khamr. Ada yang mengatakan sedikit tidak apa-apa. Diganti namanya, bukan khamr tapi apa? Jamu. Jamu. Kalau jamu ini persepsinya apa? Obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan. Coba jangan Pak, khamr ini bukan jamu, beda. Persepsi orang beda. Ya. Kemudian yang berikutnya al-ma'azif, alat-alat musik. Dan semuanya keempat-empatnya ini terjadi. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Semakin menambah keimanan kita bahwasanya Muhammad adalah nabi. Karena perkataannya semuanya terbukti. Ya, kalau pertanyaan dari sini tadi penanya mengatakan, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 sekian tahun yang lalu. Menunjukkan ini sudah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini hal yang wajar? Keburukan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir kauni. Adapun takdir syar'inya, urusan kitanya untuk menjauhinya. Kalau pertanyaannya apakah ini hal yang wajar secara syariat Islam, tentu hal yang tidak wajar. Ya, tentu hal yang tidak wajar. Tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian supaya umat setelahnya nanti lebih waspada. Lebih waspada. Yang awalnya mungkin sebelumnya berilmunya tidak seberapa, ini juga anjuran nanti pada zaman itu yang lebih serius di dalam menuntut ilmu. Yang mungkin dulu peradaban Islam itu berada di puncak kejayaan, pada zaman itu peradaban Islam sudah merendah dan kita tetap harus berada di dalam peradaban Islam, tidak boleh keluar. Yang mungkin dulu berkawan dengan orang-orang soleh diabaikan, pada zaman ini tetap atau lebih dieratkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya, karena kondisinya sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi min su'il hal. Baik, cukup insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa.